Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya Pendeta Markus Simanjuntak akan menolong sahabat sekalian untuk bisa memahami bacaan kita hari ini yang terambil dari Mazmur 69, yaitu doa dalam kesesakan. Apa yang harus kita perbuat apabila persoalan yang kita hadapi itu sudah mengancam, bahkan seolah-olah hampir menenggelamkan kita? Ibarat orang yang ada dalam lautan persoalan, ketinggian air itu sudah sampai di lehernya. Sebentar lagi mungkin persoalan itu akan menenggelamkan seperti malapetaka. Bahkan kemudian kita mulai berdoa dan terus berdoa hingga akhirnya sepertinya kita sudah pada titik putus asa karena doanya seolah-olah tidak dapat jawaban. Apakah kita masih harus terus berseru kepada Tuhan? Apa yang Alkitab katakan tentang hal ini? Bagaimana pemazmur meresponi situasi yang sulit ini? Nah, untuk mengetahui jawaban itu, sahabat sekalian, saya mengajak kita semua untuk lebih dahulu mengarahkan fokus dan perhatian kita, perspektif kita kepada Bapa Sorgawi. Dan kita membangun keintiman dalam doa dan penyembahan. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami datang dan percaya bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami, kekuatan kami, pengharapan kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan menyatakan kehendak-Mu yang sempurna oleh Roh Kudus. Dan Yesus Kristus dinyatakan menjadi pertolongan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Haleluya. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan Tuhan dalam hidup kami. Penolong yang setia dalam hidup kami, yang selalu memegang tangan kami. Yang tak pernah Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. benar Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Amin. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Bapa. Kesetiaan-Mu sampai kepada kesudahan zaman. Kami bisa berharap kepada Engkau karena Engkau tidak pernah gagal dan menolong kami tepat pada waktunya. Dan biarlah ini yang menjadi pengharapan kami dan peneguhan kami
sekalipun kami dalam kesesakan. Dalam nama Yesus. Amin. Sahabat sekalian, Mazmur yang ditulis oleh Daud ini memperlihatkan seseorang yang sedang mencurahkan isi hatinya kepada Yahweh, Allah Israel yang dia percaya. Dan ternyata sekalipun dia berdoa, persoalan dan tantangan yang dihadapi semakin bertumbuh. Kalau kita lihat dari ayat 2 sampai yang ke-6, dia menggambarkan bagaimana bertumbuhan masalah itu membuat dia seperti tenggelam ke dalam rawa, tidak ada tumpuan, artinya di bawah itu tidak ada dasar lagi, sepertinya dia terus harus berjuang, bertahan, mengapung. Terperosok ke air yang dalam arus banjir, lesu aku berseru, sudah hampir habis kekuatannya untuk berdoa. Bahkan sepertinya kelihatannya dia harus menyerah. Lalu dalam ayat 6 sampai 13, Daud berdoa agar selama masa kesulitannya itu ia tidak mempermainkan Tuhan. Nah, ini luar biasa saudara. Bagaimana ketika kita mengalami keadaan yang berat, gampang sekali iblis itu akan memakai persoalan tersebut untuk membuat kita ragu akan kesetiaan Allah. Atau kita mempermainkan kesetiaan kita. Kita bisa berpindah, mungkin cari jalan pintas. Nanti ya kembali lagi aja bertobat kalau misalnya memang itu salah. Tapi yang penting sekarang saya selamat. Artinya kita menjadi orang Kristen yang pragmatis. Whatever it takes, apa yang kelihatannya nyaman, apa jalan keluar yang kelihatannya bisa menolong saya sekalipun mungkin itu bertentangan dan menjadi pengkhianatan kepada Allah. Tapi di sini kalau kita lihat dalam ayat yang ke-7, Daud berseru, jangan biarkan orang-orang yang menantikan engkau dipermalukan oleh karena aku. Ya Tuhan Allah semesta alam, jangan biarkan orang-orang yang mencari engkau kena aib oleh karena aku, ya Allah Israel. Nah saudara-saudara, keadaan ini bisa membuat dia mengatakan, Tuhan, karena aku ini sedang mengalami persoalan, janganlah kemudian orang-orang yang benar, yang seperti aku, yang sedang mencari Tuhan dipermalukan. Nah saudara, doa Daud ini sebenarnya adalah pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang percaya. Jadi ketika orang Kristen mengalami aib, atau dia harus menanggung malu, atau dia sedang mengalami aniaya mungkin di hadapan publik karena iman mereka, apakah keadaan itu memperlihatkan kelemahan Allah, the weakness of God? Apakah berarti Allah tidak sanggup menolong mereka sehingga mereka harus mengalami aib, dipermalukan, seperti tidak dibela oleh Tuhan? Atau apakah ini sebuah upah, sebuah mahkota yang Tuhan akan sediakan kepada orang percaya, yaitu mahkota karena dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus Kristus, seperti yang terjadi atau didoakan di dalam Kisah Rasul 5 ayat 41, di mana rasul-rasul yang baru saja memberitakan Injil kemudian ditangkap oleh penguasa atau otoritas agama Yahudi dan mereka dipaksa untuk diam, tutup mulut, tidak boleh lagi khotbah. Tetapi mereka menganggap itu sebagai sebuah kehormatan untuk dihina, dicaci demi Kristus. Nah saudara, ini dua perspektif. Yang satu mengatakan Allah itu lemah, tidak mampu membela umatnya. Yang satu lagi melihat bahwa justru ini adalah sebuah kebanggaan kami. Nah tetapi terlepas dari beratnya persoalan yang dihadapi, seperti yang digambarkan Daud, di mana ia berada dalam jebakan lumpur, agar dia tidak tenggelam dalam ayat yang ke-15. Dan bahkan sepertinya pertolongan itu makin lama makin tipis sekali harapan. Tetapi justru di tengah-tengah keadaan itulah titik nadir, kita katakan sebagai titik nadir. Ia tidak berhenti berseru. Bahkan kemudian pada waktu itulah dia mulai melihat
doanya itu mendapatkan atau menghasilkan buah. Seringkali kita itu udah doa ya, seperti kita tuh memukul tembok dengan martil kita. Dan kita udah terus pukul. Kelihatannya kok temboknya nggak runtuh. Akhirnya setelah mungkin 100 kali kita menyerah. Padahal sebenarnya mungkin 1-2 kali lagi temboknya runtuh, saudara. Apa yang menjadi pertanyaan di sini? Bahwa janganlah kita memfokuskan kepada ketidakberdayaan kita dalam menghadapi tantangan. Melainkan kita harus memusatkan fokus kita kepada kebaikan dan rahmat daripada Tuhan. Daud di sini mengatakan tentang Yahweh Sabaoth, Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ia menekankan lagi di dalam ayat yang ke-14 dan yang ke-17 ketika dia katakan tetapi aku. Saudara lihat di sini sebuah kontras. Terlepas dari apa yang terjadi sebelumnya di dalam ayat-ayat sebelumnya, kalau kita melihat kata tetapi memperlihatkan sebuah kontras. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, ya Yahweh karena huruf besar semua. Pada waktu engkau berkenan ya Allah demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Ayat yang ke-17, jawablah aku ya Tuhan sebab sungguh baik kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Jadi di sini dasar Tuhan akan bekerja menurut Daud adalah kasih setia Tuhan. Hesed, the loyal love of Yahweh. Kasih setia yang tidak pernah gagal itu. Nah di sini ada prinsip doa yang bisa kita petik, yang kita bisa pelajari dari Mazmur ini. Yakni dalam ayat 14 tadi dikatakan ada frasa pada waktu engkau berkenan ya Allah. Pada waktu engkau berkenan. Lalu ada frasa demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Walaupun keadaannya sudah mendesak, sudah mepet, sudah di ujung tanduk, sudah di pojok, kita udah tidak bisa lagi punya pertahanan diri kecuali akan dihancurkan. Dan dalam posisi seperti ini pasti kita memerlukan pertolongan Tuhan dengan segera. Misalnya ada orang yang pada waktu itu datang sama saya bilang, Pak besok rumah saya akan disita bang. Kalau saya nggak mendapatkan uang pada hari ini dan membayarkan, kami akan disita, kami tidak tahu mau tinggal di mana lagi. Itu kondisi yang mendesak. Tentu kalau kita berdoa begini, kita mau hari itu juga Tuhan menjawab. Saat itu juga Tuhan menjawab, betul kan? Nah saudara-saudara, tapi kita harus sadar. Di sini Daud mengatakan, pada waktu engkau berkenan. Artinya, keputusan menentukan waktu itu bukan kita, tapi Tuhan. Pada waktu Dia berkenan. Kita harus sadar bahwa menerima jawaban doa atau waktu jawaban tetap berada di dalam tangan Tuhan. Mazmur 31 ayat 16, Daud mengatakan, nasibku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Jadi dia tetap minta, dia tetap bermohon kepada Tuhan. Tapi dia harus menyadari juga, bukan saya yang menentukan. Yang sama ketika Yesus berkata kan, satu keadaan yang mendesak di Getsemani. Kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Tuhan. Dan Tuhan jawab doa Yesus. Bahwa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi karena rencana keselamatan. Jadi Daud berdoa dan Daud yang lebih agung yaitu Yesus pun sama. Memastikan bahwa it's not us who determine. Bukan kita yang menentukan tetapi Allah. Dan waktu Tuhan selalu adalah waktu yang terbaik untuk kemuliaannya. Lalu kemudian ayat 19 ada lagi frase, datanglah kepadaku dan tebuslah aku. Nah ini juga sebuah prinsip doa yang kedua yang kita bisa pelajari. Yaitu ungkapan seorang yang bangkit
sahabat yang bangkit menolong kerabat dekatnya dan menebus kembali tanah milik keluarga. Ini yang kita kenal di dalam kisah Rut, yaitu Boas menjadi penebus keluarga Naomi dan menikahi Rut. Ya, kinsman redeemer. Dan akhirnya mengembalikan tanah milik keluarga yang sudah dilepaskan oleh mereka. Mungkin karena kesulitan keuangan atau mungkin karena diambil oleh musuh. Dan akhirnya memberikan kemerdekaan, memberikan kebebasan kepada orang tersebut. Dan saudara-saudara, kita melihat di sini Kristus adalah penebus kita, kinsman redeemer kita. Dialah yang mengembalikan hak waris kita sebagai anak-anak Allah, yang oleh karena dosa telah terpisah dari Allah. Relasi kita putus, kita mati oleh karena kedurhakaan kita. Kita hidup menurut jalan-jalan dunia, kita tunduk kepada kuasa si setan, kita menjalani kehidupan orang durhaka, dan kita layak dimurkai Tuhan. Tetapi rahmat Tuhan pada waktunya yang tepat. Bayangkan, manusia jatuh dalam dosa, memerlukan waktu sekitar 4.000 tahun Yesus datang. Kalau kita mengatakan, Tuhan tolong sekarang juga. Tapi Tuhan tahu waktu yang tepat. Kata yang dipakai di dalam Galatia tentang waktu yang tepat, atau kepenuhan waktu. The fullness time of God. Pada waktu Tuhan mengatakan sudah cukup, Dia akan datang. Tidak perlu dipaksa, saudara. Hal yang sama ketika penghakiman Sodom Gomora itu. Begitu besar, begitu menjijikkan. Ketika waktunya sudah datang, Tuhan mengatakan, selesai. Hari ini juga kamu akan dihakimi. Saudara-saudara, waktu adalah kembali kepada milik Tuhan. Nah, lalu kemudian kita melihat di sini bagaimana doa Daud di dalam ayat 20 sampai 29 ini, di mana dia menerima celaan, dia menerima aib, dia menerima malu dari musuh-musuhnya. Tetapi kemudian ayat ini sebenarnya sedang menggambarkan sebuah peristiwa di dalam perjanjian baru, yaitu ayat 22. Ayat ini mengacu kepada peristiwa Yesus yang tengah disalibkan lalu mendapatkan celaan di depan publik. Bahkan dia ditawarin anggur asam. Anggur asam pada waktu itu sebenarnya seperti cuka ya, vinegars. Dan itu biasanya untuk pereda rasa sakit. Jadi kayak pain relief. Supaya dia bisa ditahan lagi, supaya dia bisa disiksa lagi gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa kabar baik daripada kondisi kita dicela adalah sebuah upaya penebusan Allah. Kristus ternyata telah menanggung seluruh celaan, seluruh aib, seluruh rasa malu kita. Dalam Matius 27 ayat 34 dan 48. Yesus diberikan minum anggur bercampur empedu. Di dalam doa Daud di sini dikatakan, engkau menawarkan aku minum racun. Ya, jadi anggur campur empedu beda dengan anggur asam. Karena anggur campur empedu ayat 34, anggur asam 48. Ini seperti racun untuk membuat orang itu cepat mati. Nah, saudara-saudara, Yohanes mempertegas pernyataan Daud sebagai pemenuhan nubuatan. Karena dalam Yohanes 19 ayat 28 dikatakan Yesus diberikan anggur asam oleh karena ia berkata, aku haus. Tetapi Yesus menahan semua itu. Dia tidak minum anggur asam itu. Mereka berusaha mencucukkan dengan bulu untuk Yesus minum. Tapi Yesus tidak mau lagi. Karena dia tahu bahwa sumber kekuatannya, penolongnya hanyalah Tuhan. Nah, saudara-saudara, perbedaan antara kesengsaraan Daud dengan kesengsaraan Kristus adalah kalau Daud meminta Allah menumpahkan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Ini kan bagian dari teologi perjanjian lama tentang Allah yang menjadi pembalas. Allah yang bekerja di dalam hukum retribusi. Kalau kamu taat, kamu diberkati. Kalau kamu nggak taat, kamu akan dimurkai. Dan itu masih berlaku karena itu adalah hukum Taurat. Tetapi kemudian ketika di dalam peristiwa Yesus Kristus,
Pada waktu Yesus dipermalukan, pada waktu Yesus ditelanjangi, menjadi sebuah aib, dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dikutuki, saudara. Allah sedang menimpakan semua murkanya kepada Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya yang Yesus alami adalah demi kita. Karena dosa-dosa kita. Oleh karena rahmat dan kemurahan kebesaran kasih Allah, Yesus harus menanggung semua itu. Dan Yesus tidak membalaskan. Dia tidak mengatakan, ya Allah, hancurkan bumi. Enggak. Tapi dia mengatakan apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi justru penghakiman Allah datang kepada si iblis. Karena sejak itu, iblis tidak punya hak lagi untuk menahan semua orang yang percaya kepada Yesus untuk mereka bisa beroleh keselamatan. Jadi, sahabat sekalian, sebagai respon terakhir daripada Daud dalam ayat ini atau Mazmur ini, Daud memuji Allah. Hasil daripada doa pergumulan itu bukanlah amarah, bukan kepahitan, bukan kekecewaan, tetapi pujian. Kita lihat dari ayat 31 sampai 34 ini adalah pujian yang keluar dari hati Daud. Aku hendak memuji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan mendengarkan orang miskin dan tidak memandang hina orangnya yang tertawan. Saudara-saudara, suatu ungkapan di mana Daud mengatakan dari hati yang terdalam, ketika aku mengalami pergumulan, Tuhan, Engkau menjawab doaku. Engkau pasti akan mendapatkan pujian dan hormat. Tapi saudara, bukan cuma pujian yang keluar dari hati Daud sebagai pribadi. Tapi juga Daud dengan iman berkata bahwa pada waktu Tuhan akan menyatakan kelepasannya, langit, bumi, segala ciptaannya akan memuji Tuhan. Ayat 35 dikatakan biarlah memuji-muji Dia. Siapa saudara? Langit dan bumi, lautan, segala yang bergerak di dalamnya. Berarti semua ikan-ikan, semua makhluk-makhluk yang berkeriapan di air. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion. Bicara mengenai apa saudara? Daud tidak lagi bicara tentang dirinya, tapi Daud sedang berbicara tentang umat. Tentang sebuah bangsa, umat yang dipilih Tuhan. Dan membangun kembali kota-kota Yehuda, supaya hamba-hambanya tinggal di sana dan memilikinya. Anak cucu mereka akan mewarisinya dan mereka akan mencintai namanya dan menetap di situ. Saudara-saudara, apa yang Yesus kerjakan juga sama. Bahwa ketika Yesus mati dan doa Bapa Sorgawi itu, doa Yesus terjawab, Bapa membangkitkan Dia dan bersama-sama dengan Kristus kita dibangkitkan, kita didudukkan, kita bahkan menerima janji keselamatan bersama-sama dengan Kristus. Saudara, apa yang menjadi sukacita ketika Yesus memenuhi semua persyaratan Allah untuk keselamatan manusia dan penebusan dosa kita? Manusia bersukacita. Seluruh bumi bersorak-sorai karena bumi juga akan mengalami pemulihan. Kita tahu di dalam Wahyu bahwa ketika Yesus memerintah, bumi pun akan dipulihkan. Ada langit yang baru, ada bumi yang baru. Langit, bumi, lautan, semua makhluk bersukacita. Tapi yang lebih penting lagi, umat Tuhan yang Tuhan ciptakan lalu kemudian mereka lepas. Mereka memberontak, berdosa. Tuhan kembalikan. Ada sukacita. Bukan cuma satu generasi, tapi bahkan sampai anak cucu mereka mewarisi keselamatan. Jadi saudara-saudara, pada hari ini kita bersukacita atas karya penebusan Tuhan. Sekalipun kita sedang mengalami kondisi yang begitu berat, jangan menyerah. Fokus kepada kasih karunia, kepada rahmat-Nya. Perjuangan kita belum selesai.
ceritanya belum selesai. Saya selalu bersyukur di Alkitab itu ada kata tetapi. Karena itu selalu menunjukkan kontras dan pembalikan situasi. Dalam istilah kita sekarang kita bilang sebagai plot twist. Tiba-tiba ceritanya itu nggak seperti yang kita duga. Musuh berusaha untuk menghancurkan Yesus dan berpikir bahwa dengan membunuh Yesus di kayu salib maka tidak ada lagi pengharapan. Tapi justru Allah melakukan plot twist di situ. Dia rubah keadaan. Justru Yesus bangkit pada hari yang ketiga karena dia tidak berdosa. Iblis kalah. Sekali lagi iblis kena prank. Kira-kira begitulah ya oleh Allah. Dia berpikir bahwa dia bisa membunuh Yesus. Tapi Allah punya rencana. Tetapi Allah yang oleh karena kekayaan rahmatnya telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Marilah kita terima anugerah Allah. Dan jangan menyerah. Sekalipun persoalan kita sepertinya sudah diambang keadaan yang berat. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong umatnya. Dan kalau dia menolong, sekejap dia akan angkat kita dan mendudukkan kita di tempat yang aman. Di kaki-kaki yang kokoh. Daud memakai istilah, dia mendudukkan aku, dia membuat aku berpijak di batu-batu karang. Dia bandingkan antara rawa yang tidak punya dasar dengan batu karang. Tentu kalau kita berdiri di atas batu karang, kita berpijak di sana ada kekuatan, ada kekokohan, ada stabilitas. Dan Yesus sebagai batu karang kita adalah tempat berpijak yang aman. Dialah pengharapan kita, dialah penolong kita. Dan saya berdoa supaya kiranya kita semua tidak menyerah dan selalu memandang kepada Yesus juru selamat kita. Bapa di surga, kami bersyukur. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu ini akan menolong kami untuk terus berharap dan tidak menyerah dalam segala situasi. Karena penolong kami adalah Allah yang setia dan segera menolong kami. Dan saudara-saudara, biarlah kiranya kita mengakhiri acara ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi serta memelihara engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan mencurahkan anugerah yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus yang akan senantiasa memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa kembali esok. Shalom.